terima kasih. Oh, itu dulu Nggih. saja, Pak. Ya, terima Oh, kasih. nggih. Yang lain? Pak Agung, kalau menambahi Ya. pertanyaannya Bu Ade tadi nggih Pak, kalau anak yang dulunya mau semua tekstur terus tiba-tiba tidak mau, itu apakah bisa karena level kognitifnya yang meningkat Pak? Jadi akhirnya dia menolak gitu loh, tahu kalau ini tuh nggak enak, aku makan yang keras itu nggak enak di mulutku, kayak gitu misalnya. Bisa juga sih, cuma umurnya sekarang berapa gitu kita lihat ya. Jadi apakah dia sudah sampai segitunya gitu ya. Tapi kalau dia bisa nolak, tetapi memang ada kadang-kadang yang mengganggu usia perkembangannya, mengganggu otaknya jika respon sensorisnya itu yang masalah nanti. Oh. Ya. Ya, Jadi Pak bisa kan Agung. terganggu di tengah jalan gitu, kita kan nggak ngerti gitu apa yang terjadi. Tapi kejang nggak, kita perlu lihat ke sana juga. Banyak Gitu. faktor nih Pak. Ya, nanti kalau kejang, wah ya sudah, kita akan kembali ke sana lihat gitu. Karena pasti ada, kita stimulasinya macam-macam ya. Jadi ada sensoris itu, kalau di neurosensor kita bisa stimulasi di apanya, fasialisnya, kita auditorinya, itu kita mesti, ternyata itu ada sangat berhubungan auditori dengan kemampuan dia menikmati makanan, dia sangat berhubungan. Padahal telinga ya gitu ya. Tapi itu coba lihat di membran tempaninya, itu berhubungan dengan nervus vagus yang di sini. Sekarang banyak penelitian tentang nervus vagus itu, sangat banyak. Oke? Baik. Selanjutnya Bapak, pertanyaan selanjutnya dari Bu Fitri, beliau fisioterapi, bertanya, anak Down syndrome yang sering memukul kepala dan mengayunkan tangan ke depan wajah secara berulang, apakah termasuk ketidakmatangan refleks primitif, Pak? Seperti apa penanganan untuk mengurangi gerakan tersebut? Iya. Nah, ini menarik nih, anak Down syndrome itu menarik. Seringkali kita melihat anak Down syndrome dari sisi tonusnya ya. Rata-rata anak Down syndrome hipotonus begitu ya, seringkali ya. Tapi kita sekarang ini ada banyak anak Down syndrome itu ternyata cenderung ke hiperaktivitas. Jadi ada hiperaktivitas dan ada gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu banyak dipengaruhi oleh adanya tadi, salah satunya ada gangguan neurotransmitter. Ya, neurotransmitter itu sangat dipengaruhi oleh adanya enzim. Enzim sangat dipengaruhi oleh adanya makanan. Nah, kita lihat, dia merasa nyeri di bagian kepala, dia mukul-mukul kepala, itu bisa saja ada gangguan di sana, di area kepalanya. Gitu. Jadi atau hanya gangguan perilaku kadang-kadang hanya butuh perhatian, dia mukulnya bener nggak? Butuh perhatian, kadang-kadang memukulkan kepalanya di lantai tetapi kemudian diganjel sampai pakai tangan. Nah, itu hanya butuh perhatian, kita harus ngerti. Itu yang gambarannya begitu. Jadi tidak selalu masalah kematangan refleks, tetapi bisa sangat berhubungan dengan problem sensorisnya. Tetapi bisa juga berkaitan secara tidak langsung. Ya. Jadi ada gangguan titik nyeri, gangguan neurotransmitter, atau umurnya berapa tadi saya belum tahu ya umurnya berapa, begitu. Jadi ada problem sensorisnya di sana atau hanya gangguan trigger point-nya di sana. Kita mesti melihat anak itu. Nah, ini Down syndrome sangat menarik. Saya punya beberapa pasien Down syndrome sudah bisa lari, melarikan diri kayak begitu. Nah, saya tinggal memperbaiki dari sisi perilakunya. Dan memang kalau ditemukan nyeri kepala, saya yakin itu ada beberapa, kalau kita perlu cek deh di trigger point di sini, di sutura masing-masing ya, di frontal, di parietal, itu biasanya akan ketemu. Apalagi di ujung sini biasanya pertemuan antara sutura bagian frontal dan temporalnya ada titik nyeri banyak. Kemudian di occipital, nanti otot-otot suboccipital juga ditemukan nyeri yang banyak. Tapi itu juga dilihat anaknya. Itu ada lain? Ada lagi Bapak, Ya. dari
Ibu Tantri. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya, anak saya usia 3 tahun, jalannya sering jinggit, tapi Ya, bisa kalau disuruh jalan napak biasa. Kalau Ya. nggak disadari, dia jalannya cenderung lebih nyaman jinjit lagi. Apakah Ya, ada ya. pengaruhnya dengan imaturitas refleks primitif ya Pak? Dan bagaimana Ya. stimulasinya? Terima kasih. Itu biasanya pematangan di otot-otot di ATNR bisa ke sana, kemudian di pelantar itu Babinski ya, dia mengalami kejadian di situ. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Kita akan melakukan ATNR, perbaikan ATNR biasanya kalau sudah bisa jalan ya kita lakukan di atas, kalau sudah tegak kepalanya ya bisa jalan, tegak kepalanya, badannya juga tegak, kita bisa main di bola, di atas bola. Karena pengaruhnya gerakan-gerakan itu biasanya dikontrol kayak tadi di midbrain ya, midbrain atau apa tadi saya lupa. Kita enggak. Di brainstem. Di brainstem ya, brainstem. Kita brainstem itu berarti di area sini di belakang. Otak-otak Nah, kita perlu gerakan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang.